Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman hebat. Apa kabarnya hari ini? Semoga kita semua dalam keadaan sehat, tetap semangat untuk mengikuti pembelajaran TK hari ini. Baik, sebelum kita mulai pembelajaran kita pada hari ini, marilah sama-sama kita membaca lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik teman-teman, untuk pertemuan kedua di semester 2 ini kita akan belajar tentang perangkat komputer. Masih tentang perangkat komputer, kali ini materinya adalah perangkat keras dan perangkat lunak pada komputer. Baik, berikut merupakan tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Teman-teman diharapkan mampu menjelaskan perangkat komputer, perangkat keras, dan perangkat lunak pada komputer. Sebelum itu, perangkat komputer. Ya, seperti ini tampilan dari perangkat komputer. Gambar di atas merupakan gambar seperangkat komputer meja atau disebut desktop komputer. Apa saja bagian-bagian komputer, teman-teman? Kayak minggu yang lalu sudah Umi sampaikan kepada teman-teman. Ada layar atau monitor, kemudian ada mouse, ada CPU, dan ada keyboard. Oke, itu merupakan bagian-bagian komputer secara umum. Baik teman-teman, seperti yang teman-teman ketahui, selain komputer seperti komputer meja tadi, sebetulnya laptop, smartphone, dan tab merupakan jenis komputer juga. Ya, selain desktop komputer meja, terdapat juga berbagai jenis komputer. Pada dasarnya, semua jenis komputer itu, ya, yang di atas ini ada komputer meja, laptop, smartphone, dan tab, itu merupakan komputer dengan perangkat keras dan perangkat lunak. Jadi, komputer di atas semua terdiri dari hardware atau perangkat keras dan software perangkat lunak. Apa itu perangkat keras dan apa itu perangkat lunak? Teman-teman tetap simak, nanti akan Umi jelaskan satu per satu. Ya. Nah, di sini Umi akan jelaskan yang pertama terlebih dahulu, perangkat keras atau hardware. Perangkat keras adalah perangkat mesin yang dapat dilihat dengan mata. Ya, dapat dilihat dengan mata. Perangkat keras adalah bagian fisik dari komputer. Jadi bisa dipegang. Oke. Seperti mouse, keyboard, monitor, dan CPU. Itu semua merupakan perangkat keras komputer. Bisa dimengerti ya teman-teman? Berikut yang pertama adalah CPU, badan komputer. Dalam CPU terdapat otak komputer. Masih ingat nggak apa sih fungsi dari CPU? CPU adalah otak dari komputer. CPU berpikir untuk melaksanakan perintah yang masuk. CPU menangani data yang masuk dan keluar dari komputer. Ya, jadi itulah tentang CPU. Segala hal yang diperintahkan pengguna komputer nanti akan dilaksanakan melalui CPU. Selanjutnya ada memori komputer. Masih termasuk perangkat keras komputer. Memori adalah penyimpanan data sementara pada komputer. Memori menyimpan data dan program yang sedang digunakan oleh CPU. Memori disebut juga penyimpanan data primer. Oke, itu tentang memori. Kemudian kita lanjutkan ke penyimpanan data sekunder. Penyimpanan data sekunder akan menyimpan data dan program secara permanen. Contoh penyimpanan data sekunder di komputer adalah cakram keras, hard disk, drive, HDD. HDD menyiapkan data dalam cakram. Oke, selanjutnya ada apa lagi teman-teman? Di sini sudah ada ya, sudah ada perangkat input dan output. Perangkat input berfungsi untuk memasukkan data atau perintah ke komputer, misalnya mouse dan keyboard.
Jadi mouse dan keyboard ini merupakan perangkat input, ya. Kemudian ada perangkat output, berfungsi untuk melihat atau mendengar hasil kerja komputer, misalnya monitor, printer, dan scanner. Salah satu perangkat keras juga itu adalah modem, ya, atau bisa kita sebut dengan WiFi, ya. Modem ini merupakan perangkat jaringan. Perangkat jaringan adalah perangkat yang menghubungkan komputer satu sama lain dengan perangkat jaringan. Kita dapat mengirim data ke komputer lain dan terhubung dengan internet. Contoh perangkat jaringan adalah modem. Seperti itu ya tampilannya teman-teman. Oke, sekarang ke perangkat lunak. Seperti yang sudah Umi jelaskan tadi, perangkat lunak ini bisa disebut juga dengan software. Perangkat lunak merupakan kumpulan perintah yang dijalankan oleh komputer. Perangkat lunak ada dua teman-teman. Jadi perangkat lunak ini dibagi menjadi dua lagi. Apa aja? Coba kita simak berikut ini. Yang pertama ada sistem operasi. Kemudian yang kedua adalah perangkat lunak aplikasi. Jadi kita lihat dulu untuk sistem operasi. Sistem operasi adalah program yang digunakan untuk mengatur perangkat keras dan perangkat lunak lain. Contoh, Microsoft Windows, Linux, iOS, Android, BlackBerry, dan lainnya. Teman-teman bisa lihat ya. Nah, inilah yang dimaksud dengan sistem operasi. Oke. Di sana sudah ada lambang Windows, Linux, dan sebagainya. Yang kedua ada perangkat lunak aplikasi. Perangkat lunak adalah program yang menjalankan fungsi khusus seperti memainkan musik, membuat dokumen, dan permainan. Contoh, teman-teman pasti sudah kenal nih dengan Mozilla Firefox. Oke, Mozilla Firefox atau ini sering kali teman buka ketika teman-teman ingin mencari sesuatu. Kemudian ada Google Chrome. Ya, misalkan teman-teman ingin mencari misalkan pengertian sesuatu dan tidak ada di buku, teman-teman bisa cari melalui Google Chrome. Microsoft Word, Microsoft PowerPoint, Photoshop, dan program lainnya. Nah, ini semua teman-teman merupakan perangkat lunak aplikasi. Selanjutnya, untuk menyusun komputer tidak hanya butuh perangkat keras atau hardware dan perangkat lunak software. Yang lainnya adalah brainware. Apa itu brainware? Brainware adalah orang yang menggunakan komputer, ya teman-teman. Jadi ketika teman-teman menggunakan komputer, teman-teman itu disebut dengan brainware. Orang yang mengoperasikan komputer atau orang yang menggunakan komputer. Ya, bisa dipahami ya teman-teman. Baik, agar teman-teman lebih memahami perbedaan antara hardware dan software, jadi di sini sudah Umi kelompokkan hal-hal tentang hardware dan hal-hal tentang software. Baik, hardware. Hardware yakni perangkat keras, bagian fisik dari komputer, dirancang dan dibuat oleh insinyur. Contohnya ada hardware, monitor, mouse, printer, keyboard, dan speaker. Nah, bagaimana dengan software? Software merupakan perangkat lunak, membuat komputer bekerja, merupakan komputer kumpulan kode, maksud Umi, kayak dirancang dan ditulis oleh programmer. Dan contohnya adalah Google Chrome, Mozilla Firefox, dan PowerPoint dan aplikasi lainnya. Baik teman-teman, itulah tadi pembelajaran TIK kita pada hari ini. Semoga teman-teman dapat memahami ya. Nah teman-teman, jika ada yang tidak paham, boleh teman-teman tanyakan dengan Umi Debbie via WA ya.
Untuk kegiatan teman-teman hari ini, ceritakanlah perangkat lunak apa yang sudah teman-teman gunakan dan fungsinya apa. Seperti itu ya, misalkan teman-teman sudah menggunakan perangkat lunak PowerPoint, teman-teman ceritakan fungsinya juga apa. Oke? Baik, terima kasih untuk hari ini teman-teman. Tetap semangat, tetap jaga kesehatan. Umi akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.